pemberianmu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karyamu di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, oh kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalamku, nyatalah karya-Mu di dalamku. Oh, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku
church, we lift our voice and pray, Father, not my will, but yours be done. Shalom. Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita mengucap syukur, kita kembali boleh dikasih kesempatan untuk sama-sama datang beribadah kepada Tuhan di tempat ini maupun yang ada di rumah. Mari saya undang setiap kita sama-sama bangkit berdiri. Ayat panggilan beribadah kita pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur 150 ayatnya yang kedua. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam waktu-waktu ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah Dia, Allah kita yang begitu besar, Allah kita yang begitu agung. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bersama-sama kita mau memuji kebesaran Tuhan. Let my soul sing today.
Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, bila hari ini Engkau boleh kasih kami kesempatan untuk datang beribadah kepada Engkau, memuji dan menyembah, mendengarkan firman-Mu. Sebab hanya Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang kudus, Allah kami yang berkuasa. Saat ini kami datang Tuhan, menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau berkenan atas ibadah kami hari ini. Biar ibadah ini boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu dan hanya untuk memuliakan Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila saat ini kita masih boleh datang kepada Dia, itu semata-mata bukan karena kuat dan gagahnya kita, tetapi karena setiap kita telah ditebus dengan darah yang mahal oleh Dia, Sang Penebus, Jesus, our beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King. Of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation's bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Sekali lagi katakan, Jesus, our beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, Of God, holy and righteous, blessed Redeemer,
Tuhan, biarlah apa yang ditulis oleh pemazmur mengingatkan kita semua. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata kepadamu, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kekasih-kekasih Tuhan, seperti yang ditulis oleh pemazmur, mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita akui segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Terlebih ketika hari ini kita akan bersama-sama duduk satu meja, menikmati perjamuan yang kudus. Mari akui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Beberapa saat silakan hening dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang Maha Kasih, Engkau adalah Allah yang begitu baik kepada setiap kami. Sehingga karena kebaikan-Mu, kami boleh memanggil Engkau dengan sebutan yang sangat akrab, memanggil Engkau sebagai Bapa. Terima kasih untuk semua yang Kau berikan kepada kami. Tetapi ya Bapa, selaku anak-anak-Mu, kami juga sering melakukan kesalahan. Kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ketika kami mempunyai hubungan yang tidak baik dengan rekan-rekan kami. Ampuni kami ketika kami di dalam usaha pekerjaan kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami ketika kami sedang belajar, kami juga mengabaikan peraturan yang sudah diberikan oleh tempat kami belajar. Ampuni kami ya Tuhan. Dan biar Roh Kudus yang menolong setiap kami, supaya kami untuk kehidupan selanjutnya hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kematiannya dan kebangkitannya, itu adalah anugerah yang terbesar untuk setiap kami. Terlebih karena itu semua, sekarang kami boleh memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Amin. Setelah kita mengakui dosa, mari kita menyatakan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Kita akan mengakuinya seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari setiap kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersyukur untuk pengampunan yang selalu diberikan bagi setiap kita. Mari saat ini sama-sama kita mau berkomitmen. Kita mau bawa seluruh hidup kita untuk dipakai melayani Tuhan, melayani sesama, menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Mas, satu kali lagi kita katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari bawa hidupmu, mari serahkan, mari berkomitmen di hadapan Tuhan. Bahwa ketika kita masih boleh diberi kesempatan hidup untuk semakin serupa dengan Dia, mari kita pakai menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari dengan sepenuh hati kita mau katakan, Tuhan pakai hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak
sendiri yang berbicara kepada setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang melembutkan hati kami, celikkan hati kami yang sulit untuk mengerti ini Tuhan. Tapi biarlah di dalam kuasa-Mu Engkau yang mencelikkan, sehingga kami boleh mengerti akan panggilan hidup kami yang melayani Engkau. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, biarlah kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini kita akan belajar dan coba kita menggumuli sebuah tema, yaitu The Call to Serve, panggilan melayani. Mungkin ini tema yang begitu sering kita dengar teman-teman ya. Dan rasanya setiap tahun berulang-ulang itu kita dengarkan. Tetapi saya ingin coba kita menggumuli akan konsep tentang melayani. Nah, teman-teman, realita yang kita hadapi di dalam hidup bergereja, yaitu begitu sedikit orang yang mau terlibat di dalam pelayanan. Ya, ada begitu banyak alasan ya, karena sibuk atau seringkali juga saya dengar orang, saya nggak merasa layak, saya ini masih banyak dosa gitu ya. Ada orang yang nggak mau melayani karena apa? Nanti kalau pelayanan itu capek, terlalu banyak dikritik sana, dikritik sini, kemudian ya. Terus ada yang ngomong juga, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya banyak talenta, saya nggak punya banyak karunia dan sebagainya. Atau mungkin orang lain lagi berkata begini teman-teman, kan pelayanan nggak harus di gereja kan, pelayanan kan bisa di keluarga, bisa di tempat studi, bisa di pekerjaan. Tapi teman-teman coba pikirkan, kira-kira di tempat studi kita melayani Tuhan nggak? Di keluarga kita sedang melayani Tuhan nggak? Realitanya seringkali itu hanya menjadi sebuah alasan bagi kita itu untuk kita nggak melayani Tuhan. Nah teman-teman, seringkali kemudian kita salah memahami konsep tentang pelayanan. Itu pelayanan seakan-akan itu sebagai sebuah doing kita atau sebagai sebuah pekerjaan. Apa yang harus saya lakukan? Nah teman-teman, pelayanan bukan itu. Nanti memang kita pasti namanya pelayanan, pasti melakukan sesuatu. Tetapi akar dan sumber dari pelayanan itu adalah being kita di hadapan Tuhan. Keberadaan kita di hadapan Tuhan. Maka ini menjadi sebuah konsep yang penting. Sebab kalau kita salah memahami pelayanan sebagai doing, dan nanti doing itu seakan-akan menjadi identitas kita, menjadi being kita, maka itu engkau akan berbahaya sekali. Maka coba kita lihat teman-teman, bahwa kita ini melayani itu harus di dalam kesadaran akan being atau keberadaan kita di hadapan Tuhan. Apa keberadaan kita di hadapan Tuhan? Maka yang pertama, keberadaan kita di hadapan Tuhan adalah Allah sebagai pencipta dan kita adalah ciptaan. Ini yang harus kita sadari baik-baik. Allah itu pencipta dan kita ciptaan. Kita ini ciptaan yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Dan kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah, itu pemahamannya kita ini sebagai sebuah potret atau fotonya Allah. Artinya waktu orang itu melihat, orang lain melihat fotonya Allah, itu orang melihat ini ada diri Allah yang hidup di dalam diri kita. Atau kita ini seperti sebuah cermin yang kita itu memantulkan, ya, memantulkan diri Allah, memantulkan kemuliaan Allah. Itu bukan lagi bicara doing, itu being kita, keberadaan kita. Artinya kita ini diciptakan sebagai ciptaan adalah untuk memuliakan Allah. Kita ini ciptaan yang melayani pencipta. Ini harus clear ya teman-teman. Kita lihat Kejadian 1 ayat 27, mungkin ayat ini sering kita dengar. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah atau ciptaan Allah.
diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi itu adalah keberadaan kita ya di hadapan Allah. Kita ini adalah ciptaan yang melayani pencipta. Yang kedua, teman-teman, yaitu Allah itu sebagai raja atau sebagai tuan dan kita ini sebagai hamba. Hamba itu budak ya, budak atau pelayan. Relasi kita dengan Tuhan, Alkitab itu terus-menerus mengatakan kita ini adalah apa? Budak, kita ini hamba, kita ini pelayan dan Tuhan adalah raja. Tuhan adalah tuan daripada kita. Maka ini adalah relasi kita dengan Tuhan. Maka sebagai hamba, sebagai budak atau sebagai pelayan, kita ini taat sepenuhnya melakukan apa yang Tuhan kita kehendaki untuk kita lakukan. Gak ada kan konsep, kalau kita mengerti konsep dunia kuno, itu budak atau pelayan ngomong begini waktu tuannya ngomong, kamu tolong pergi ke sana ya, ambil air. Terus si budak ngomong, lu siapa? Enak-enak aja suruh-suruh. Enggak mau. Enggak ada kan? Maka budak itu kalau enggak taat ya dalam dunia kuno, ya pasti mati. Ya. Tetapi Tuhan kita tentunya bukan Tuhan yang kejam seperti itu. Tapi konsep di dalam dunia kuno itu kita harus sadar. Ya. Dan di dalam kehidupan kita itu kita harus sadar. Tuhan itu raja loh. Tuhan itu tuan. Kita ini cuma budak, kita ini hamba, dan sebagai hamba kalau tuan atau raja itu ngomong A, maka hamba atau pelayan itu ya lakukan A, adalah ketaatan yang total. Maka di dalam konsep tuan dan hamba, kita ini hamba adalah memang hamba untuk melayani tuan, gitu loh. Gak usah suruh-suruh melayani, ya pasti harus melayani. Jadi kalau kita mendengar kata kita dipanggil untuk melayani, sebenarnya ada sesuatu yang sangat aneh. Memang Alkitab ada panggilan-panggilan pelayanan, tetapi itu ada panggilan-panggilan yang khusus. Tetapi secara general, kita ini sebagai hamba, nggak perlu dipanggil-panggil. Memang hamba itu identitas dirinya, keberadaan dirinya adalah untuk apa? Melayani sang Tuan. 1 Korintus 7 ayat 22 ya. Dikatakan sebab seorang hamba itu doulos, budak yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah seorang bebas milik Tuhan. Ya, ini konteksnya memang Paulus bicara kepada budak-budak yang benar budak gitu ya. Kamu itu walaupun budak tapi sebenarnya kamu orang merdeka di dalam Tuhan. Tetapi sebaliknya Paulus ngomong kepada orang yang merdeka, anak-anak Tuhan yang bukan menjadi budak. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya atau budaknya. Budaknya siapa? Budaknya Kristus. 1 Korintus 3 ayat 5. Jadi apakah Paulus pelayan-pelayan atau diakonos? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Relasi kita adalah relasi Tuhan dengan hamba. Maka hamba keberadaannya yaitu melayani Tuhan, ya. Itu otomatis. Ya nggak ada hamba dilayani sama Tuhan, nggak ada. Ya. Itu adalah keberadaan diri kita. Jadi nggak perlu dipanggil-panggil ya kita memang melayani. Yang ketiga teman-teman adalah Allah itu sebagai Bapa dan kita sebagai anak. Relasi kita ada relasi antara Bapa dengan anak. Nah di dalam relasi Bapa dengan anak itu adalah sebuah relasi yang anak itu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa bukan dengan ketakutan, tapi dengan kasih, dengan sukacita, dengan kerelaan. Ya, ini sebuah konsep yang penting. Nah, dunia ini salah memahami relasi Bapa dengan anak. Seringkali kita berbicara aku anak raja, engkau anak raja, tahun 90-an itu lagu terkenal. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja gitu ya. Kalau kita anak raja, kita hidupnya pasti kaya, kita hidupnya berkelimpahan, kita tidak pernah kekurangan, kita kepala, tidak pernah menjadi ekor, kita tidak pernah sakit, gubrak. Ya, bukan itu loh yang ditekankan.
Alkitab tidak pernah menekankan relasi bapak dengan anak seperti itu. Relasi bapak dengan anak itu adalah relasi seorang anak yang begitu sukacita melayani bapaknya. Ingat gak waktu kalian masih kecil kalau nunggu papa kalian pulang, begitu papa kalian pulang betapa senengnya kalian, begitu kalian bawain apa? Mungkin kamu bawain teh gitu kan, sediain, wah bukan dengan keterpaksaan tapi dengan sukacita, dengan sukarela. Saudara, ini relasi kita antara bapak dengan anak. Nah seringkali kemudian kita ini celakanya, kita ini selalu menempatkan diri sebagai anak bungsu. Tahu ya cerita anak bungsu? Cerita anak yang hilang. Tahu nggak anak bungsu itu ngapain? Pah, berikan warisannya sekarang. Minta, ayo kasihin harta papa. Kasih sekarang, kasih. Ya, aku mau pergi, mau bersenang-senang. Kasih harta. Apa bedanya kita dengan anak bungsu sekarang? Kita zaman ini kemudian melihat bapak juga seperti anak bungsu. Tuhan, bapak kasih aku duit. Aku perlu duit yang banyak. Kasih aku kelimpahan. Kita persis anak yang bungsu. Persis sekali anak yang bungsu. Bukan itu. Tetapi sebagai seorang anak yang dengan penuh kasih, dengan sukacita, kita ingin melayani papa kita. Memang di dalam realita dunia ini ada papa-papa yang jahat, tetapi bapak kita yang di surga, bapak yang sempurna. Bapak yang kasihnya itu kasih yang sempurna, yang begitu mengasihi. Maka seharusnya kita dengan Allah Bapa adalah kita begitu rindu dengan kasih, kita mau melayani Sang Bapa. Maka Matius pasal 6 ayat 9 sampai 10. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Indah sekali dipakai kata Bapa, itu satu relasi yang begitu dekat, yang penuh dengan kasih. Tapi indah dikatakan apa? Dikuduskanlah namamu. Ini doa yang jarang dikutip zaman sekarang ini. Orang banyak mengutip doa Yabes. Doa minta supaya tanahnya diluaskan, supaya diberikan kekayaan, dan Tuhan kasih. Itu yang kemudian kita senang sekali baca seperti itu, tapi tidak pernah berbicara tentang doa Bapak kami. Bapak kami mengajarkan apa? Dikuduskanlah namamu. Apakah Bapak enggak kudus? Sampai kita perlu kudus-kuduskan? Enggak. Kata kudus itu artinya itu yang menjadi paling penting, yang satu-satunya, yang paling utama dalam hidup kita. Ya. Tapi seringkali kemudian Bapak itu bukan yang paling utama dalam hidup kita kan. Bapak itu cuma sebagai bangkir kita, seorang yang kalau kita minta dia kasih, orang yang jadi kita ini persis seperti preman-preman yang sedang palakin orang-orang gitu ya. Kasih duit, kan persis kayak kita sama Bapak begitu kan, bukan loh. Dia itu sebagai yang paling utama, bukan aku yang utama, tapi Bapakku yang utama. Datanglah kerajaanmu, artinya apa datang kerajaan? Allah sebagai raja, Tuhan jadi raja, Bapak jadilah raja dalam hidupku. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Kita dengan penuh kasih merindukan kita melakukan kehendak Bapa. Ini keberadaan kita, being kita sebagai anak. Kalau engkau mengerti ini, engkau gak usah disuruh melayani. Gak perlu dipanggil-panggil melayani. Seorang anak itu seorang yang mau mengerti, mencari bapaknya. Dia bukan tunggu bapaknya cari-cari dia. Kan zaman sekarang kan papamu yang cari-cari kamu kan. Kok gak pulang-pulang kamu? Kamu pergi kemana? Enggak loh. Seorang anak itu adalah seorang anak yang apa? Yang dia mencari bapaknya. Dia rindu melakukan apa yang bapaknya mau. Itu. Yang keempat, Allah itu sebagai sumber dan pemberi dari anugerah. Dan kita adalah orang-orang yang diberi anugerah. Kita hidup, kita ada. Itu semua karena anugerah. Apalagi kemudian kita diselamatkan. Ya. Tapi ini konsep yang penting. Kita hidup, kita ada. Itu karena anugerah, benar loh. Ada banyak hal di dalam dunia ini. Bukan karena engkau hebat. Karena memang benar-benar anugerah. Engkau bisa bekerja, nanti kau mau kuliah, apa kamu nanti jadi orang sukses. Tapi belum tentu engkau bisa menjadi orang yang menikmati kesuksesan dalam dunia ini, ya. Banyak orang begitu sukses, punya uang itu beli makanan, bukan cuma beli makanan, restorannya dibeli aja bisa. Tapi banyak orang tidak diberi karunia untuk menikmati makanan. Ya. Benar nggak? Kamu akan ketemu nanti, dan kalau kamu nanti mungkin salah satu bagiannya kamu bisa mengalami itu. Banyak orang yang punya duit bahkan bisa beli restoran, cuma boleh makan apa? Bubur putih, air putih, tahu putih, tidak boleh ada gula, tidak boleh ada garam, semuanya tawar. Ironis ya hidup ini.
Dia bisa beli restoran bisa, tapi dia tidak bisa menikmati. Itu kalau nggak dianugerahkan Tuhan. Hidup ini begitu. Engkau bisa beli ranjang yang paling mahal. Saya pernah lihat ranjang merek Tempur, ya. Itu busa, ya. Itu katanya kalau tidur kita itu jadi zero gravitasi. Saya beli bantalnya waktu di Bandung, satu bantal 3 juta. Ya, itu satu ranjang untuk single bed 75 sampai 100 juta. Kalau double bed artinya berapa? 150 sampai 200 juta. Engkau bisa punya ranjang yang paling mahal harganya, tapi engkau kalau tidak diberi karunia untuk bisa tidur nyenyak, apa artinya ranjang mahal? Dan ranjang itu tidak bisa beli tidur nyenyak. Itu betul-betul anugerah. Nah, semalam saya juga nggak bisa tidur, maka saya minum melatonin. Ya, itu pun susah. Biasanya saya minum melatonin 1 itu langsung ngantuk. Ini saya nggak ngantuk-ngantuk. Artinya engkau bisa pakai obat-obatan untuk coba tidur nyenyak, tapi engkau cuma bertahan sebentar obat-obatan itu. Pertama dosis kecil kamu bisa tidur nyenyak, nanti lama-lama dosis kecil itu tidak cukup, maka engkau perlu dosis yang lebih besar, nanti perlu lebih besar, dan engkau tetap gak bisa tidur. Ya, kadang-kadang ironis kita lihat pengemis yang cuma tidur di atas kardus itu tidurnya pules. Aneh ya, kita punya ranjang yang begitu enak, kita nggak bisa tidur. Maka hidup itu adalah anugerah, maka engkau harus pahami. Nah, banyak orang sombong sekali tidak melihat hidup ini segala sesuatu usahaku, bahkan keselamatan itu adalah hasil usahaku. Nggak mungkin, kamu tidur nyenyak aja kamu nggak bisa usahakan kok. Itu perlu anugerah Tuhan, ya. Apalagi keselamatan. Kamu menikmati makanannya belum tentu kalau itu tidak dianugerahkan oleh Tuhan. Kamu tidak bisa menikmati, itu aja engkau tidak bisa. Bagaimana keselamatan engkau bisa usahakan? Maka betul-betul engkau harus melihat bahwa itu keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan, bukan kehebatanmu. Maka hidup kita ini betul-betul adalah sebagai sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Termasuk melayani Tuhan. Itu betul-betul anugerah. Coba teman-teman, pikirkan baik-baik. Tuhan bisa kerja sendirian nggak? Tuhan bisa kerjakan semua sendiri nggak? Bisa. Hasilnya pasti sempurna nggak? Pasti sempurna. Tuhan yang sempurna, pasti kalau dia bekerja, semua sempurna. Tapi kenapa mau pakai kita yang nggak sempurna? Pernah kepikir nggak? Kita sempurna nggak? Kita nggak sempurna. Dan waktu kita melayani lebih banyak kacaunya atau lebih banyak benernya? Lebih banyak kekacauan yang kita timbulkan atau lebih banyak hasil yang bagus yang kita timbulkan? Lebih banyak kekacauan kok yang kita buat. Tapi Tuhan kok mau pakai kita yang gak sempurna, yang bikin kacau itu. Saya 25 tahun sudah melayani sebagai hamba Tuhan. Saya kalau hitung-hitung ya lebih banyak kacaunya yang saya bikin daripada benernya. Tapi akhirnya kemudian kita diperlihatkan apa? Kalau Tuhan mau pakai kita, itu anugerah. Maka kalau engkau menyadari anugerah Tuhan, maka itu hatimu itu akan timbul satu hati yang betul-betul meluap di dalam sukacita dan engkau rindu untuk memberikan yang terbaik. Misalnya satu kali kamu mau tenggelam gitu ya, kamu gak bisa berenang, tenggelam di tengah laut. Terus gak ada yang tolong, kemudian ada seseorang yang nolongin kamu. Dan kamu diselamatkan, harusnya kamu mati. Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk orang yang nolong kamu? Kita pasti pertama apa? Aduh kamu aduh terima kasih, thank you, ya, benar nggak? Pasti kan? Yang kedua, apa yang kamu lakukan? Engkau akan mau kalau orang itu mau, bahkan engkau melayani dia, engkau akan rela, benar nggak? Oh, kamu diselamatkan loh. Kecuali kamu nggak punya perasaan, enggak kok, nggak apa-apa, aku bisa selamat sendiri kok. Itu orang bego sebenarnya, kita orang gila sebenarnya kan. Maka secara logik itu kemudian engkau memahami, aku itu harusnya binasa, tapi diselamatkan. Maka engkau harus punya respon apa? Engkau respon yang engkau rindu, berikan yang the best, terbaik. Makanya minggu yang kemarin saya khotbah adalah jemaat mula-mula. Waktu mereka itu menyadari anugerah pengampunan Tuhan, maka hidup mereka berubah. Gila enggak teman-teman? Engkau sekarang disuruh beri perpuluhan susah enggak?
Susahnya minta ampun, bener nggak? Susah kan kamu memberi perpuluhan? Tapi jemaat mula-mula mereka punya tanah, mereka punya rumah, mereka jual. Bukan perpuluhannya yang dikasih. Berapa? Seluruhnya dikasih. Ya. Karena mereka menyadari anugerah Tuhan yang begitu besar. Saya bukan berarti ngomong begini, nanti kamu pulang rumah papa mamamu kamu jual, kamu kasih gereja, bukan ya. Tapi nangkep ya poinnya. Makanya Paulus itu berkata dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, karena kemurahan Allah, karena anugerah Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Maka ini konsep penting. Waktu kamu menyadari keberadaanmu, being kamu di hadapan Tuhan, engkau nggak usah dipanggil-panggil, engkau otomatis akan menyediakan seluruh hidupmu untuk Tuhan. Maka lihat, kalau kau baca Yesaya pasal 6 ya, ayat 1-8, di situ Yesaya melihat kemuliaan Allah, kekudusan Allah yang begitu hebat sampai dia gemeter sekali dan dia berkata, celaka, aku ini orang berdosa. Tetapi kemudian seorang malaikat ambil capit, ambil bara di dalam mezbah yang ada di bait Allah, kemudian ditaruh bara itu di lidahnya dan berkata, dosamu sudah diampuni oleh Tuhan. Bukan malaikat yang mengampuni dosa Yesaya, tapi Tuhan yang mengampuni dosanya Yesaya. Maka Yesaya itu ketika menyadari dia orang yang begitu berdosa tapi diampuni, ketika Tuhan ngomong, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya nggak ngomong gini, Tuhan itu loh orang lebih hebat dari aku Tuhan, pakai itu orang. Tuhan itu orang lebih pintar ngomong, pakai orang itu Tuhan. Enggak. Yesaya langsung ngomong apa? Ini aku Tuhan, utuslah aku. Teman-teman, itu sebuah respon yang indah sekali karena Yesaya menyadari siapa dia, keberadaannya di hadapan Allah. Maka kalau engkau tidak bisa menyadari ini, percuma kemudian ngomong soal pelayanan, bahkan engkau pun kalau melayani itu engkau akan masuk ke dalam satu pelayanan yang sangat berbahaya, yaitu apa? Engkau bukan melayani karena engkau sadar siapa dirimu di hadapan Tuhan, tapi engkau melayani untuk apa? Engkau untuk mencari identitas dirimu, engkau mencari keberadaanmu. Ya, jangan dibalik ya. Kita ini karena sadar keberadaan kita, being kita di hadapan Tuhan, identitas kita di hadapan Tuhan, maka itu melahirkan satu hati yang melayani Tuhan. Tetapi jangan dibalik. Kalau engkau balik pelayanan itu sebagai doing kita, sebagai sesuatu yang kita lakukan untuk kita mendapatkan identitas diri, wow itu dangerous sekali. Ya, saya ajak kita lihat perbedaannya teman-teman. Hati yang menyadari keberadaan di hadapan Allah itu melahirkan satu sikap, melahirkan pelayanan yang bagaimana? Pelayanan yang dari hati yang memuliakan Tuhan. Karena engkau tahu keberadaanmu adalah sebagai ciptaan yang adalah gambar dan rupa Allah. Hati yang apa? Melayani. Karena engkau sadar bahwa engkau hanyalah seorang hamba, seorang pelayan. Hati yang rendah hati. Hati yang mengasihi karena engkau menyadari engkau adalah sebagai seorang anak. Dan hati yang apa? Hati yang mudah bekerja sama. Kalau orang hatinya itu sadar, dia nggak akan berantem. Aku ini cuma seorang hamba, yang kamu juga hamba. Tidak ada yang jadi bos di sini. Celaka sekali dalam pelayanan, banyak sekali orang mau jadi bos, mau jadi yang berkuasa dan sebagainya. Tetapi ketika engkau menyadari keberadaanmu, beingmu di hadapan Tuhan, maka yang muncul adalah hati yang melayani, hati yang memuliakan Tuhan, hati yang rendah hati, hati yang mengasihi, hati yang mau bergandengan tangan satu dengan yang lain. Tetapi kalau engkau mengerjakan pelayanan untuk supaya engkau dapat identitas, supaya engkau mendapatkan being kamu, ya, maka yang terjadi adalah semuanya, waktu engkau mencari identitas, mencari keberadaanmu melalui pelayanan, maka bukan lagi keberadaan yang sejati yang kau kejar, tapi keberadaan yang semuanya berpusat pada diri, ya, berpusat pada diri. Nanti dalam pelayanan engkau melihat, wah aku ini merasa berhasil, atau ada orang yang merasa gagal, maka engkau akan selalu melihat pelayanan itu seperti merasa layak atau enggak layak, bisa atau enggak bisa, ya, mau atau enggak mau, gitu kan, sibuk atau tidak sibuk.
Kita cuma mengukur di situ karena itu pelayanan menjadi identitas, menjadi being kamu. Harusnya bukan itu, bukan pelayanan menjadi identitas atau being atau keberadaan kita. Tapi kita sadar keberadaan kita di hadapan Tuhan, maka kita melayani. Dan celaka kalau kemudian kita mengejar pelayanan untuk kemudian menjadi identitas kita, menjadi being atau keberadaan kita. Maka engkau akan masuk ke dalam bahaya yang besar, yaitu pelayanan sebagai penyembahan berhala. Jangan pikir loh kita melayani Tuhan. Kita bisa pakai bahasa-bahasa yang rohani sekali. Aku melayani Tuhan, belum tentu melayani Tuhan. Saya sendiri bergumul dengan hal ini, teman-teman. Ya, saya terus takut, Tuhan, saya sekarang ini sedang melayani Engkau atau sedang melayani diri sendiri? Itu sebuah pergumulan yang terus-menerus saya bertanya terhadap diri saya. Kenapa? Kalau enggak, teman-teman, pelayanan yang mencari identitas, mencari keberadaanmu di situ, maka engkau menyembah berhala. Nanti di dalam pencarianmu, penyembahan berhala itu engkau mencari kekuasaan. Maka pelayanan untuk apa? Prestasi. Untuk keunggulan, lebih hebat dari orang lain. Persaingan, kesombongan, nanti merasa menjadi bos begitu. Maka tidak heran kemudian dalam pelayanan gereja itu yang menyedihkan apa? Kita lihat nanti komisi satu dengan komisi lain itu bisa bersaing. Kalau komisi bikin itu, komisi yang lain gak terima, saya juga mau bikin, bahkan lebih hebat lagi. Ini bidang ini bikin itu, nanti bidang yang lain gak terima. Bahkan nanti antar gereja juga begitu. Kemudian kita melihat gereja lain bikin itu gak terima, kita juga bikin. Atau kita bikin lebih dulu, kita menjadi bangga sombong. Wah, kita lebih dulu, gereja lain gak bikin. Cuma kita lihat pelayanan di dalam penyembahan kita akan kekuasaan, kita lebih hebat, merasa lebih hebat, mau lebih hebat dari orang lain. Mengerikan loh. Engkau bisa bentuknya pelayanan, bahkan orang yang di dalam berhala kekuasaan, dia akan bisa sungguh-sungguh melayani. Dia kerja keras, tapi tujuannya bukan melayani Tuhan. Tujuannya apa? Kebanggaan, prestasi, persaingan. Mengerikan, makanya gereja itu sangat mengerikan kalau engkau tidak menyadari ini. Ya, kalau engkau melayani, melakukan doing, pekerjaan untuk prestasi, untuk identitas, untuk keberadaan being kamu, ya. Engkau melayani bisa kan menjadi berhala penerimaan. Engkau melayani, engkau begitu mau bantu sana, bantu sini, engkau menyenangkan orang lain, susah untuk menolak, susah untuk berkata tidak. Semua engkau mau terima, orang lain langsung, wah ini orang yang rajin, orang yang baik. Wah, itu penerimaan itu membuat kita itu kemudian seakan-akan disitulah identitasku. Bahaya, bahaya. Ya, engkau diakui. Maka kalau kita melayani seperti itu, dan itu seringkali terjadi, yang menjadi motif kita bukan di dalam melayani Tuhan. Kita bisa terjebak di dalam berhala kenyamanan, ya, berhala kenyamanan. Jadi orang punya berhala kenyamanan, dia itu enggan, malas untuk melayani. Karena apa? Aduh, aku ini udah sibuk kan, diganggu lagi dan sebagainya. Tidak mau diganggu kenyamanannya. Atau kalau terlibat pelayanan, gak mau diganggu-ganggu. Jangan sentuh-sentuh bidang aku, jangan sentuh-sentuh bagian aku, ya. Jangan kutik-kutik. Nyaman. Jangan, kalau kamu kutik-kutik nanti kamu kasih ngomong, masukkan nanti ini dan sebagainya. Wah, nanti aku tambahin kerjaan aku dan sebagainya. Pelayanan bisa menjadi berhala kita loh. Ada yang kemudian menjadikan pelayanan sebagai berhala kontrol, ya. Melayani karena jabatan. Kalau nggak ada jabatan, rasanya oh saya nggak pelayanan. Jadi kalau ada jabatan baru pelayanan. Kalau kemudian gereja lupa di dalam warta tulis nama kita bisa marah sekali. Ya, kok namaku nggak ditulis? Aku pelayanan tapi namaku nggak ditulis loh. Pelayanan ini bukan soal jabatan loh. Ya, kita bisa melayani karena uang loh, karena berkat Tuhan. Jadi seringkali saya mendapati orang-orang itu makanya hati-hati ya kalau kalian rekrut orang lain untuk melayani. Ayo pelayanan, kalau kamu pelayanan nanti kerjaanmu diberkati Tuhan loh. Dan lebih celaka lagi saya ketemu orang ngomong, ayo kamu pelayanan, ikut KTB. Kalau kamu nggak ikut nanti usahamu dibikin bangkrut sama Tuhan. Gubrak nggak Bapak Ibu, teman-teman? Ini berhala
Berhala kontrol masa depan aku mau, ya semuanya terjamin dan sebagainya. Jadi melayani Tuhan karena apa? Takut nanti tidak diberkati. Padahal engkau itu sudah diberkati, sudah diberi anugerah sama Tuhan. Makanya hati-hati di dalam pemahaman kita. Ini yang perlu clear sekali. Kalau engkau melayani untuk identitas, untuk keberadaanmu, maka engkau akan jatuh di dalam penyembahan berhala. Tetapi sebaliknya, orang yang melayani karena sadar keberadaan dirinya di hadapan Tuhan, dia akan keluar di dalam melayani Tuhan dari hati yang benar, teman-teman. Ya, saya pernah dengar seorang pengusaha cerita di Korea Selatan, tentang jemaat di Korea Selatan. Nah, dia pengusaha itu cerita sama saya. Tahu nggak Pak Budi? Itu di Korea ada seorang pengusaha yang besar dan dia adalah anak Tuhan. Dan di Korea itu kemudian semuanya dikerjakan sendiri. Ada yang nanti diberi tugas, bukan jadi majelis, ini pengusaha konglomerat loh. Diberikan tugas apa? Ada nanti yang diberi tugas jadi jaga parkir di bawah. Dari depan parkir itu sudah, kemudian sampai diaturin tempat parkirnya dan sebagainya, sampai di atas dan sebagainya. Ada yang dijadwal untuk cuci WC. Ya, cuci WC, cuci toilet. Ya. Nah, kebetulan pengusaha konglomerat ini, ya, dia dapat tugas cuci toilet. Nah, kebetulan jadwal dia cuci toilet itu bertabrakan dengan jadwal dia pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis. Dibatali nggak? Kalau kita jadi pengusaha itu kita akan apa? Minta orang lain, tolong dong gantiin aku. Bener nggak? Ya. Tapi pengusaha ini enggak loh. Hari H cuci toilet, hari sebelumnya dia harus pergi ke luar negeri. Dia pergi ke luar negeri dulu, deal bisnis dan sebagainya. Nah, pada hari H dia sengaja pesan pesawat dari luar negeri balik lagi ke Korea, ya. Kemudian apa? Sampai di Korea dia turun, dia pergi ke gereja sesuai dengan jadwal cuci toilet. Dia cuci toiletnya gereja. Setelah cuci toilet, dia selesai, dia bersihkan diri, kemudian dia terbang lagi ke luar negeri untuk lanjutkan bisnisnya. Saya dengar cerita itu malu banget loh. Saya bisa seperti itu enggak ya? Kenapa orang itu seperti itu cuci toilet aja rela loh? Kamu enggak disuruh cuci toilet kan? Kita, bener enggak? Tapi begitu sulitnya luar biasa. Kenapa kok orang itu seperti itu? Karena dia tahu, walaupun aku bos konglomerat, tapi aku di hadapan Tuhan ini cuma hamba. Cuma budak. Aku bukan bos di hadapan Tuhan. Maka kalau engkau punya hati seperti itu, saya percaya gereja akan mengalami kebangunan rohani luar biasa. Ya. Nah, pertanyaan yang coba kita kumpulkan bersama teman-teman. Selama ini kita ini melihat pelayanan itu sebagai apa? Sebagai apa? Ya. Apakah kita melihat, oh aku keberadaan aku di hadapan Tuhan. Maka engkau sadar di dalam keberadaanmu di hadapan Tuhan, engkau mau melayani. Ataukah engkau cuma melakukan pelayanan, cuma ya doing. Engkau semua tampil dan semua engkau ini seakan-akan menjadi sebuah prestasi dan menjadi apa? Pencarianmu akan identitas dirimu, pencarianmu akan harga dirimu, pencarianmu akan apa? Keberadaan dirimu. Maka saya merindukan, bukan lagi kita bicara panggilan-panggilan pelayanan, bukan. Enggak usah dipanggil-panggil. Engkau tahu waktu engkau tahu siapa engkau di hadapan Tuhan, enggak perlu dipanggil-panggil. Engkau sendiri yang berkata seperti Yesaya, ini aku Tuhan, utuslah aku, pakailah aku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami melayani Engkau, kami begitu luar biasa memakai bahasa-bahasa yang rohani. Kami berkata kami melayani Tuhan, kami memuliakan Tuhan, kami mengerjakan ini dan itu untuk Tuhan. Tetapi jujur kami harus malu, seringkali bukan untuk Engkau Tuhan. Semua yang kami lakukan seringkali untuk diri kami, untuk identitas kami, untuk keberadaan kami,
untuk pengakuan kami, untuk penghargaan buat diri kami, untuk kenyamanan buat diri kami Tuhan. Bahkan untuk kami mencari-cari berkat melalui pelayanan itu Tuhan. Tapi biarlah pada pagi hari ini betul-betul Engkau hancurkan hati pikiran yang keliru itu Tuhan. Engkau hancurkan, Engkau remukkan Tuhan. Untuk kami dikembalikan, dibentuk Tuhan. Di dalam sikap hati yang benar. Bahwa kami sadar siapa kami di hadapan-Mu. Engkau Tuhan, pencipta kami. Kami adalah ciptaan. Engkau Tuhan adalah Raja dan Tuan kami. Kami adalah hamba, kami adalah budak, kami hanyalah pelayan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Bapa kami anak-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan anugerah yang begitu besar dan kami orang yang menerima anugerah-Mu itu Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam kesadaran itu Engkau bentuk hati kami, Engkau tarik kami kembali sehingga kami Tuhan boleh berada di hadapan-Mu sebagai orang yang sungguh-sungguh Tuhan melayani Engkau. Tuhan tolonglah kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Teman-teman, sebentar kita akan melihat slide-slide dari warta jemaat kita. Cuma ada beberapa hal yang saya ingin highlight, yaitu tadi pagi sudah serah terima dari kemajelisaan lama kepada kemajelisaan baru, kepada rekan-rekan majelis yang periode yang sebelumnya. Kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih untuk jerih lelah dari rekan-rekan, ya, pengorbanan yang kalian berikan, bukan hanya mengorbankan waktu, tenaga, dan harta, tetapi kadang-kadang juga perasaan, karena seringkali bukan pujian yang didapat, tetapi kritik. Karena itu kami sungguh mengapresiasi, ya, mengapresiasi. Karena itu teman-teman saya ajak kita bersama-sama bertepuk tangan untuk majelis-majelis kita yang sudah melayani, ya. Kita mengucap syukur untuk keberadaan mereka menjadi berkat selama ini. Minggu depan juga akan dimulai kebaktian yang keempat, ya. Kemudian penting sekali untuk kelas katekisasi pranikah, teman-teman yang kalian rencana menikah, walaupun 1-2 tahun ke depan nggak apa-apa, nggak usah mepet-mepet gitu ya, ikut karena itu memperlengkapi kalian. Ini bukan cuma sekedar syarat. Untuk sekolah Injil liburan bagi para orang tua yang punya anak-anak masih kecil, akan diadakan sekolah Injil liburan tanggal 28 sampai tanggal 30 Juni. Dapat daftarkan di anak-anak kalian untuk mengikuti sekolah Injil liburan, ya. Teman-teman, kita bersyukur buat firman Tuhan yang boleh diberitakan bagi setiap kita. Dan saat ini kita mau memberikan persembahan bagi Tuhan kita. Rekan-rekan yang beribadah di tempat ini boleh memberikan persembahan dengan melakukan scan barcode yang ada di depan kursi saudara. Dan juga bisa memberikan dengan memasukkan ke dalam amplop dan nanti memasukkannya ke dalam kantong persembahan di belakang. Dan jemaat yang beribadah di rumah bisa memberikan persembahan dengan melakukan scan barcode di layar YouTube saudara. Mari sama-sama kita mau mengangkat satu pujian yang baru. Lagu ini sungguh maknanya yang luar biasa, sama seperti yang Musa sudah khotbahkan bahwa ketika kita boleh ada di tempat ini, kita boleh bekerja, kita boleh merasakan kasih Tuhan. Sekali lagi itu bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Mari kita memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur. Kita angkat pujian ini. Dan perbuatanku, semua pemberianmu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan, nyatalah karyamu di dalamku.
katakan bahwa bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, tapi hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu, oh, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karyamu di dalamku, nyatalah karyamu di dalamku. Oh, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Mari bertepuk tangan bagi Dia. Sama-sama kita mau katakan bahwa hanya di dalam Engkau kami hidup, Tuhan. Alive in Jesus we are alive, in Jesus we are alive, in Jesus we are alive, in Jesus we are Mari bersama-sama kita katakan sungguh besar kasih-Mu. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. We are alive, in Jesus 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 we are alive. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Sebagai rasa ungkapan syukur kami, Tuhan, kami telah mempersembahkan persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan dan menerima persembahan kami ini, Tuhan, dan kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi ini melalui gereja ini. Tuhan, terlebih daripada itu, ajar kami untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Dia, Sang Raja. Yesus Tuhan.
Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman diberi silakan duduk saat teduh, dan setelah kebaktian ini kita ada table talk ya, teman-teman boleh mengikutinya. Dan satu hal untuk jemaat Palopo, minggu depan ada HUT Palopo ke-26 dan diingatkan bahwa HUT ini untuk intern jemaat karena kapasitas dari ruang kebaktian cuma 120 orang. Karena itu jangan bawa sanak famili yang lain-lainnya gitu ya, untuk jemaat saja karena kapasitas ruangan terbatas. Terima kasih.
Tes. Oke, hai semuanya, selamat siang. Ya, selamat siang teman-teman semua, baik teman-teman yang ada di gereja ataupun teman-teman yang mengikuti dari rumah. Ya, kita bersyukur kita sudah boleh beribadah, kita boleh memuji Tuhan, kita juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Nah, dan saat ini kita balik lagi nih ke Table Talks bersama Musa. Halo Musa. Iya, halo. Selamat siang. Ya, jadi kita akan langsung bahas ya beberapa pertanyaan yang udah dikirimkan nih. Nah, yang pertama, ini pertanyaannya cukup menarik. Jadi ada rekan kita mengambil dari 1 Timotius 2 ayat 12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Nah, pertanyaannya, peran apa saja dalam pelayanan Kristen yang dapat dilakukan oleh kaum wanita? Sebenarnya kita harus memahami 1 Timotius itu ada pergumulan khusus di dalam situasi tertentu. Dan sangat mungkin memang ada istri-istri yang terlalu dominan sampai kemudian susah untuk menghargai suaminya. Makanya itu lera. Jadi bukan satu general. Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab sendiri pun ada nabi ya. Orang yang punya karunia nubuat seperti Febe. Itu punya karunia nubuat. Ada yang Priscilla. Priscilla itu punya karunia dia memberitakan Injil mengajar dibandingkan suaminya bukan karunia bukan itu. Jadi nggak ada sesuatu kalau dalam pandangan saya itu wanita dilarang mengajar, enggak. Oh, jadi memang konteksnya sendiri di 1 Timotius Iya. ini karena itu khusus ya. Ya, memang ada perdebatan, ada yang bilang oh itu bukan dalam konteks jemaat umum misalnya dan sebagainya. Tapi kalau saya pribadi saya oke ya, karena Alkitab sendiri seperti di Perjanjian Lama ada nabi-nabi perempuan juga. Oh iya betul. Jadi kalau misalnya kita tarik ke kehidupan kita sekarang ya nggak apa-apa ya, maksudnya perempuan Iya. untuk melayani dan dalam bidang apapun oke aja. Ya. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Nah, yang kedua, ini masuk ke bidang yang agak spesifik gitu ya, ngomongin soal kayak ibadah khususnya. Begini Musa, kalau ada orang yang mau jadi singer atau mau jadi WL, nah tapi suaranya itu false. Nah, tentu pasti kan ada pertimbangan-pertimbangan dan akhirnya pengurus memutuskan untuk tidak menjawabkan dulu orang ini, tapi dia marah gara-gara itu. Nah, gimana Musa menurut Musa? Iya. Sebenarnya kita makanya yang kunci penting itu kita sadar diri ya. Kadang-kadang begini, memang orang fales itu bisa mungkin karena memang dia selama ini tidak dilatih. Oh, betul. Tapi memang ada orang fales memang bukan karunianya. Ya, jangan dipaksa. Maksudnya kita maksa tapi itu kemudian malah suasananya tanda kutip tidak nyaman karena fales orang jemaat jadi susah ikut nyanyi dan sebagainya. Harusnya nggak boleh marah. Karena ladang pelayanan kan bukan cuma singer, gitu ya. Iya. Makanya kalau kita bicara seperti itu, kita marah, akhirnya pelayanan itu kita lihat jadi jabatan, malah itu jadi berhala kita, gitu. Oke. Ya, jadi akhirnya reaksi orang kalau seperti ini memang akhirnya kita lihat dia sepertinya jatuh ke penyembahan berhala gitu ya. Iya, bisa. Oke. Ya, kalau mau memang masuk pelayanan ini memang akhirnya kita juga harus menyadari kita talentanya di mana. Iya, betul. Bisa Dan nggak gimana usah malu gitu loh. Oke Musa, thank you Musa. Nah, ini masih berkaitan nih sama soal ibadah. Nah Musa, expertise di pelayanan praise and worship di gereja dituntut begitu tinggi. Nah, bagaimana dengan remaja atau pemuda yang rindu melayani namun dengan kemampuan yang masih terbatas? Ini ada lanjutannya. Bagaimana sebaiknya gereja menyikapinya? Bijakkah gereja kalau menurunkan standarnya dan lebih inklusif? Iya, ibadah excellent itu bukan sekedar keterampilan. Ibadah excellent itu adalah hati. Jadi hati kita hati penyembahan enggak. Sebagus apapun kalau tidak ada hati penyembah, enggak ada artinya. Makanya yang minggu kemarin saya khotbah itu, kan banyak ada orang-orang yang justru itu yang menang Grammy Award itu paduan suara nggak bisa baca not, main musiknya dengan 11 jari, ya. Iya betul. Nah kan yang lagu The Heart of Worship itu kan justru
waktu jemaat itu menyanyi tanpa alat musik sama sekali justru. Justru terjadi satu kebangunan. Maka ya itu ukurannya apa? Nah kalau kita mengukur dari segi keterampilan, maka itu hati-hati. Keterampilan perfect dalam dalam menampilkan diri itu bukan ukuran ibadah. Hati. Oke. Hati kita. Berarti fokusnya sebenarnya memang harus lebih ke pribadinya sendiri ya. iya. Daripada maksudnya kita fokus ketika melihat sebuah pelayanan itu kita harus mencapai perfectionnya gitu, tapi hatinya ya. Saya pernah lihat di YouTube itu ada seorang yang pemimpin pujian yang sangat katanya bagus. Tapi waktu saya dengar pitch-nya itu nggak terlalu pas. Tapi yang membuat dia itu bagus adalah hatinya, ekspresi dia, kesungguhan dia itu yang menjadikan pujian itu jadi indah. Dan jemaat juga akhirnya ikut terbawa gitu juga dengan suasana ibadah sekali. ya. Oke. Menarik ya. Nah, Musa saya sendiri ada sempat terpikir gitu ya. Kan tadi Musa ada kutip dari Yesaya pasal 6 ayat 8 tentang ini aku utuslah aku. Nah, itu setahu saya memang orang lebih banyak memakai ayat itu untuk mengutus seseorang untuk sebuah pelayanan misi misalnya keluar. Nah, jadi gimana menurut Musa? Maksudnya apakah cuma sebatas itu? Enggak. Dan rupanya enggak. Itu luas sih. Luas banget. Ya, luas. Dan memang ujung-ujungnya memang mengutus untuk melayani. Iya. Kalau Yesaya diutus bukan misi menjangkau orang nggak percaya, kepada umat Tuhan sendiri. Dan malah itu untuk menegur umat Tuhan dia. Betul. Konteksnya kan Tuhan mengutus dia untuk menegur kan. Betul. Bukan untuk menjangkau orang-orang bukan Israel misi enggak. Konteksnya itu bukan di situ. Malah Tapi ini secara general kita juga bisa mengerti prinsipnya. Prinsip Bahwa pelayanan sebuah- itu ya. Prinsip pelayanan. Oke. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada pelayanan salah. Pertanyaan lagi. Oke, terima kasih. Oke. Satu pertanyaan terakhir, Musa. Bagaimana identitas kita di dalam Kristus justru menjadi dorongan yang lebih kuat untuk melayani? Iya, identitas kita apa? Kita ini, itu kalau mau digali lagi indah lagi itu ya. Di dalam Kristus itu status kita ini sebagai orang yang tadinya berdosa terhukum, menjadi orang yang tidak dihukum lagi. Kita tadinya budak, sekarang kita ini anak. Wah itu ya kaya sekali. Justru itu menjadikan kita melihat, wah aku ini orang yang begitu dikasihi, begitu mendapat anugerah yang begitu besar. Ya harusnya respon itu, dan itu menjadikan kayak tadi saya kasih contoh, waktu kamu sadar ya, saya pernah mengalami itu. Saya mengalami betul-betul satu titik terendah dalam hidup saya, dan tiba-tiba ada orang yang nolong saya. Itu rasanya mati buat dia aja oke gitu loh. Sampai seperti itunya harusnya ya. Makanya itu penting. Kita sudah memahami identitas itu di dalam Tuhan. Tapi jangan dibalik ya. Kita melayani bukan untuk cari identitas diri, berbahaya kalau itu dibalik. Bahaya ya, justru bahaya banget. Berbahaya. Oke. Apakah ada yang di tempat ini yang ingin bertanya? Oke. Sekian ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Thank you juga buat Musa yang sudah menjawab. Thank you untuk semuanya. Pertanyaan kita ya. Ya, dan kita bertemu lagi di Table Talks minggu depan. Oke, dadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati.